Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar paket soal bahasa Inggris 1 untuk persiapan ujian mandiri 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Oke, study mates, perkenalkan aku Carissa dari Ilmu Ekonomi FEB UI Angkatan 2023. Aku ikut UTBK SNBT 2023 dan berikut skornya bisa dilihat di sini. Aku juga pernah jadi finalis dan medalis OSN Ekonomi SMA. Oke, langsung aja. Yuk kita belajar bareng. Oh iya, sebelumnya sedikit disclaimer ya. Di e-book dan Google Form itu ada 20 soal. Dan di sini kita pilih 15 soal terbaik untuk dibahas di video ini. Kalau misalnya study mates butuh buat dibahas soal yang nggak dibahas di sini, boleh banget nih request di kolom komentar ya. Oke. Jadi ini ada teks untuk nomor 1 sampai 4. Nah, mungkin kalau kalian udah pernah nonton video bahan pembelajaran dari aku yang SNBT, mungkin kalian udah notice nih, kalau aku sering menyarankan, kalau ketemu soal yang ada teksnya gini, aku nyaranin baca soal dan pilihannya dulu, baru teksnya. Menurutku jadinya kita tahu nih apa yang kita butuh atau cari nih dari teksnya, dan gak boros waktu bolak-balik baca teksnya. Oke, jadi soal pertama, the word lure in paragraph 1 is closest in meaning to. Ya, jadi soal ini berhubungan dengan sinonim. Nah, untuk menemukan kata yang bermakna sama dengan kata lure, kita ini perlu mengetahui makna kata lure dengan terjemahannya, atau kalau kita nggak tahu terjemahannya, kita bisa lihat konteks kalimat di mana kata lure ini digunakan. Jadi kata lure ini muncul di kalimat the lure of a college scholarship or a professional career can motivate young athletes to commit to specialized training regimens at an early age. Ini di paragraf 1. Nah, lure itu berarti daya tarik atau daya pikat. Dan kata yang memiliki makna serupa dengan lure itu adalah attraction, appeal, charm. Tuh, jadi jawabannya yang D ya, appeal. Sedangkan kalau pilihan yang lainnya, plan itu artinya merencanakan, illusion artinya ilusi, chance artinya kesempatan, terus thought itu artinya pikiran, ide, atau pemikiran gitu. Oke, kita ke nomor 2. The word this in paragraph 2 refers to. Soal ini berhubungan dengan pronoun references. Untuk menjawabnya, kita perlu menganalisis subjek atau objek dari kalimat yang sebelum-sebelumnya itu yang jadi reference dari pronoun this di sini. Nah, kata this ini merujuk pada puberty, karena yang dibahas itu dari teks ini tuh masalah pubertas. Gitu. Terus di kalimat 1, ini aku udah kopasin juga sama artinya. Ini artinya ketika pubertas dimulai, baik laki-laki maupun perempuan, ini akan memasuki yang namanya adolescent growth spurt atau AGS ini. Nah, terus di kalimat 3, going through this, jadi kalimatnya pakai this-nya ini. Nah, this itu kan bentuknya tunggal. Terus going through this ini kan berarti menunjukin kalau this itu tuh merujuk pada objek yang dia tuh melalui subjek tuh melalui proses gitu loh, going through suatu proses. Itu. Jadi jawabannya C, puberty. Di nomor 3, which sentence is closest in meaning to the last sentence in paragraph 3? Terus pilihannya ini bentuknya kalimat pernyataan yang lumayan panjang ya. Nah, soal ini berhubungan dengan sentence meaning. Untuk menjawabnya, kita perlu menganalisis kalimat yang dimaksud pada soal, terus bandingkan nih maknanya sama pilihan jawabannya. Oke, di kalimat terakhir paragraf 3, para pelatih yang menyadari kalau AGS itu bisa membantu mengurangi kelainan pertumbuhan mereka dengan menggabungkan aspek-aspek yang spesifik dari latihan ke dalam practice sessions-nya.
Gitu. Itu nah, persamaannya itu adalah yang B. Ini dengan latihan atau olahraga yang dapat mencegah anak-anak mengalami kelainan pertumbuhan atau awkward gitu. Nah, para trainer ini bisa assist, membantu atau dampingi anak-anak selama masa pertumbuhan ini. Tuh, maknanya serupa ya. Jadi jawabannya B. Oke, terus nomor 4. The most appropriate title for this passage is. Jadi soal ini berhubungan dengan passage title. Untuk menjawabnya kita perlu menganalisis gagasan utama dalam bacaan. Karena kalau kita tahu gagasan utamanya, kita bisa tahu kan kemungkinan judulnya apa. Ya, jadi inti dari bacaannya itu fase puberty itu sangat terlihat pada olahraga yang membutuhkan keseimbangan dan kontrol badan yang bagus. Contohnya berseluncur, menyelam, senam, dan bola basket. Nah, dan yang dibahas tuh jadinya masalah pubertas dan pengaruhnya terhadap performa olahraga. Itu jadi judul yang tepat tuh Effects of Puberty on Sports Performance, yang B. Oke, terus nomor 5. What is the tone of the passage? Jadi soal ini berhubungan sama author's tone. Oh ya, for your information, di bahan pembelajaran yang SNBT itu aku pernah buat materi dan pembahasan soal untuk video untuk materi mengenai author's POV kayak author's purpose, author's tone, author's writing organization. Kalau kalian mau review tentang author-author ini, silakan boleh dicek ya di Let's Study ada. Oke, jadi di teks ini tuh penulis tuh ngasih fakta-fakta tentang gajah. Ini kita lihat ya overall teksnya itu ngasih fakta tentang gajah dan secara objektif gitu dia ngomongnya. Jadi tone yang tepat itu adalah objektif. Nah, jawaban lain tuh kurang tepat karena ya nggak sesuai aja gitu. Playful itu artinya humoris, critical itu artinya kritis, menyangkal, empathic itu ya empati, iba gitu. Terus indifferent itu artinya kayak punya kepentingan. Jadi jawabannya C. Oke, nomor 6. All of the following statements about elephant intelligence are true except. Ya, jadi soalnya berhubungan dengan finding detailed information. Untuk menjawabnya kita perlu menemukan informasi yang tidak dinyatakan dalam bacaan dengan membaca cepat. Ini triknya sih, membaca cepat. Gitu, terus temuin kata kuncinya. Baru cocok ini sama informasi di pilihannya. Nah, pernyataan yang tidak tepat itu adalah yang D. Elephant's brain has less mass than that of other mammals. Itu punya massa otak yang lebih sedikit dari hewan lainnya. Itu bertentangan sama informasi di kalimat 2 paragraf 2. Itu digunakan dengan massa hanya di atas 5 kg. Otak gajah itu punya massa yang lebih besar daripada hewan darat lainnya. Jadi jawabannya D. Oke, terus nomor 7. What can be inferred from the passage? Jadi soal ini berhubungan dengan inference. Untuk menjawabnya, kita perlu menemukan informasi yang tersirat gitu dari bacaan dengan baca cepat isi teks gitu. Kemudian buat simpulannya. Jadi intinya ya perlu mahamin isi teksnya lah gitu. Jadi yang tepat itu yang D. Elephants in general do not care about their well-being. Nah, itu tuh ada disampaikan tuh informasinya di kalimat 1 paragraf 3. Elephants also practice altruism. Jadi altruisme itu berarti perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Jadi jawabannya D ya. Terus nomor 8. This passage would most likely be found in. Soal ini berhubungan dengan main idea. Gitu. Karena ya kalau kita tahu topiknya, main idea-nya apa, kita bisa kira-kira nih media yang memuat teks dengan bahasan yang kayak gini itu yang gimana sih gitu.
Jadi jawabannya itu yang C, popular article about science and nature. Jadi di sini penulisnya tuh bahas tentang kepandaian gajah, elephant's intelligence gitu. Dan kalau bacaan yang kayak gini tuh biasanya kita jumpain di artikel tentang science, tentang nature gitu kan. Jadi jawabannya C. Oke, terus nomor 9, the author's main purpose in the second paragraph is to. Jadi soal ini berhubungan dengan author's purpose or intention. Untuk menjawabnya, kita perlu menemukan nih tujuan penulis dengan analisis gagasan utama bacaan. Oke, jadi jawaban yang tepat itu yang C, provide an explanation of elephant's intelligence. Jadi di paragraf 2 itu dikasih tahu kalau gajah itu salah satu hewan paling cerdas. Di sini ya, nih di kalimat pertama, most intelligent animals. Itu. Terus juga ini terkait ya sama soal-soal yang sebelumnya ya tentang outer tone, terus media apa gitu kira-kira. Jadi juga membantu nih untuk menjawab yang ini kan. Karena kita tahu tone-nya objektif. Terus medianya itu biasanya di artikel tentang science gitu. Jadi kemungkinan besar ya dia ngasih explanation gitu. Jadi jawabannya C. Oke, ini ada teks baru, terus ini fill in the blank, untuk nomor 10. Kita baca teksnya yang ini ya. Still no one is sure whether the same rule explains the most famous example of dwarfing on Flores, the odd extinct hominin called the hobbit, which blank 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 60,000 to 100,000 years ago and stood about a meter tall. Oke, jadi soal ini berhubungan dengan tenses. Karena kita lihat pilihannya ini ngisi verb-nya gitu kan. Jadi jawaban yang tepat itu yang A, live. Jadi kalimat ini tuh menggunakan simple past tense. Kenapa? Kita bisa lihat dari ada keterangan waktu yang 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Ya, rumus simple past tense itu kan subject, terus verb to, terus object atau complement. Tuh, jadi jawabannya yang A, yang verb to ya. Oke, terus nomor 11 juga fill in the blanks. Kita lihat kalimatnya yang ini ya. They gathered spit and blood from 32 people and blank blank blank. Tuh, jadi soal ini berhubungan dengan phrase dan sama tenses. Nah, kalimat lengkap yang tepat itu ini ya. They gathered spit and blood from 32 people and extracted their DNA. Itu. Jadi kita tahu ini pakai simple past tense karena dari sebelumnya itu udah ada kata-kata gathered. Gitu. Jadi setelahnya juga harusnya sama gitu tensesnya. Terus ini kan dia ada kata-kata spit and blood. Jadi kata yang paling terkait sama sampel ludah dan darah gitu kan adalah DNA gitu ya. Jadi jawabannya E. Ya, terus nomor 12 juga fill in the blanks. Kalimatnya yang ini, the team found no trace of archaic DNA that, yang ini harusnya. Instead, the pygmies were blank blank blank. Ya, yang ini. Oke, jadi soal ini berhubungan dengan sentence completion. Dan jawaban yang tepat itu adalah most closely related to other East Asians. Gitu, jadi most closely itu adverb phrase, terus related itu adjective, terus other East Asians itu noun phrase. Nah, jadi pola kalimatnya itu yang instead the pygmies were blank 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 itu subjek terus ada to be. To be-nya itu yang were. Nah, jadi setelah to be itu antara adjective atau adverb atau noun. Gitu. Jadi kalau di sini setelah kata were terus diisi adjective atau adverb.
Jadi kalimat lengkapnya jadi ini. Instead, the Pygmies were most closely related to other East Asians. Sebaliknya, orang-orang Pygmy saling berhubungan erat dengan bangsa Asia Timur lainnya. Jadi jawabannya B. Oke, terus nomor 13, ini juga masih filling the blanks. Dan ya, berhubungan dengan sentence completion dan tenses juga. Kita baca dulu kalimatnya. The Pygmies DNA is also rich in alleles that blank 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 to short stature. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah link atau dikaitkan. Jadi kalau kita lihat dari kalimat penghubungannya itu ada that. Tuh, ini kan subjeknya itu the Pygmies DNA, terus ada is, jadi to be-nya. Itu terus that, jadi penghubungnya. Gitu. Jadi setelah penghubungnya itu belum ada kata kerja. Gitu. Jadi yang cocok itu jawabannya yang B, link. Oke, terus nomor 14, the italic phrase in the last paragraph means. Oke. Jadi soal ini berhubungan dengan word meaning. Jadi kita lihat dulu ya. Yang mana sih yang italic ini? In favor of. Terus kalimatnya ini, the discovery fits with a recent study suggesting evolution was also in favor of short stature in people on the Andaman Islands. Gitu. Jadi untuk jawabnya kita perlu mengetahui nih makna kata in favor of itu dengan tahu terjemahannya, atau kalau nggak tahu terjemahannya dengan melihat konteks kalimat di mana katanya itu digunakan gitu. Jadi jawaban yang tepat itu supported. Kata in favor of ini punya makna mendukung atau membantu. Gitu. Sedangkan kalau pilihan lainnya ini is itu artinya dimudahkan, approve itu artinya disetujui, endorse itu artinya dikuasakan, terus conform itu artinya disesuaikan. Jadi jawabannya yang D. Oke, nomor 15. This sentence this suggests natural selection favored existing genes for shortness while the Pygmies ancestors were on forest. Should be. Berarti masuk kalimat ini harusnya letaknya di mana? Di akhir paragraf 1, 2, 3, 4, atau 5. Jadi soal ini berhubungan dengan paragraph completion. Jadi jawaban yang tepat itu paragraf 4. Jadi kalimatnya ini, kalimat di soal ini membicarakan tentang bangsa Pygmy di Flores. Nah, kalau digabungin sama kalimat terakhir paragraf 4, itu jadi nyambung, ini aku baca artinya ya. Orang Asia Timur lainnya punya alel yang sama, tapi pada frekuensi yang lebih rendah. Nah, terus kalimat ini menunjukkan bahwa seleksi alam lebih mendukung gen yang sudah ada, gen untuk kependekan ya gitu. Ketika leluhur Pygmy itu lagi ada di Flores. Gitu. Jadi intinya bangsa Pygmy itu dulunya tuh posturnya tinggi. Tapi sejak pindah ke Flores dan di sana tuh susah cari makanan, maka mereka tuh jadi berubah jadi posturnya pendek karena seleksi alam. Jadi jawabannya yang D. Oke, terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa review kembali bahan pembelajaran textbook, PPT ini, dan latihan soal di Google Form pada link di description box. Kita juga ada nih playlist YouTube khusus bahan pembelajaran ini loh. Jangan lupa dicek ya, StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa support Let's Study dengan donasi seikhlasnya melalui scan kris di sini. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa bantu Let's Study dengan share ke teman-teman atau siapapun yang akan terbantu dengan konten Let's Study. Terus ya, ayo follow akun sosial media Let's Study di Instagram, X, dan TikTok agar selalu update nih sama konten-konten Let's Study lainnya. Thank you for watching. See you in next video.